Sore hari ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber sambil nyari tempat. Kita prolog dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah untuk sore hari ini saya barusan menyelesaikan easy run 47 menit ya. Dapatnya sekitar 7 kilo. Untuk hari ini ya, mungkin beberapa waktu ke belakang saya easy run itu fokusnya ke cadence ya, cuma ke cadence aja sama ayunan tangan sama langkah kaki. Jadi memang tidak terpatok dengan pace sama heart rate kayak gitu. Tapi yang ajaibnya itu adalah ternyata saat saya nggak terlalu fokus pada pace sama heart rate, ternyata heart rate-nya itu malah rendah ya. Jadi seperti itu. Jadi malah ketagihan untuk easy run tidak terlalu terpatok sama smartwatch. Seperti itu ya. Jadi untuk kesempatan sore hari ini insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin tidak bisa semuanya saya jawab, saya pilihkan beberapa saja. Untuk kalau nanti sekiranya masih ada kesempatan, nanti insya Allah akan saya jawab di part yang kedua. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan ke saya, ini mungkin ada banyak di kolom komentar yang semisal ya, berkaitan dengan jamnya ya, jamnya pakai apa. Jadi saya ini pakai Xiaomi Band 8 Pro ya, keluaran tahun 2023 kalau nggak salah, atau 2024 awal. Saya tidak tahu rilisnya kapan, tapi untuk pembeliannya itu baru di bulan Agustus tahun lalu ya, berarti ya sekitar hampir setengah tahun. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya pakai jamnya apa ya, Xiaomi Band 8 Pro. Cuman kalau ditanya mengapa kok saya akhirnya pilih ini, ada beberapa alasan sih saya itu memilih yang Xiaomi Band ini. Yang pertama, ini berkaitan dengan budget ya, karena budget saya itu kan tidak banyak ya, jadi maksimal cuma sekitar 800-900 seperti itu. Terus yang kedua, saya kalau untuk memilih smart band ataupun smartwatch itu hanya fungsinya yang saya pentingkan, berkaitan dengan ada heart rate-nya, heart rate monitor, sleep monitor, terus ada pencatatan terkait dengan olahraga, sama yang paling penting adalah terkait dengan GPS. Jadi kalau misalkan ada fitur berkaitan dengan kompas, karena saya nggak pakai trail run ya, saya bukan penghobi trail run, jadi saya tidak terlalu mementingkan itu. Termasuk juga kalau misalkan ada fitur-fitur yang lain, misalnya kayak WA call gitu, saya juga bukan tipe yang kalau misalnya ke telepon tuh pakai jam seperti itu ya. Jadi itu fitur-fitur yang menurut saya nggak terlalu berguna. Jadi akhirnya saya memilih yang sesuai dengan budget saya dan sesuai dengan kebutuhan saya. Sebenarnya kalau misalnya ditanya kekurangannya, ini ada kekurangannya, karena juga namanya smart band entry level ya. Entry level itu dalam artian untuk pemula ya gitu. Jadinya ada kekurangan terutama untuk GPS-nya ya. Mungkin nanti saya tampilkan beberapa contoh GPS terkait dengan ini ya. Jadi kalau misalkan contohnya kemarin saya interval ya gitu kan, tracknya kan muter aja gitu, muter, nggak mungkin saya itu masuk ke lapangan dalam. Tapi ya ini, karena kalau misalkan dia di luar lapangan, di luar seperti ini, terus ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi ya, itu lumayan akan mengganggu akurasi dari smartwatch-nya itu sendiri ya. Kalau saya keluhannya di sini terkait dengan ini sebenarnya terkait dengan GPS, tapi ya nggak masalah karena memang saya bukan atlet ya, jadinya ya nggak perlu akurat banget sih, nggak masalah. Yang penting sudah bisa mencatat ya, memenuhi kebutuhan saya, jadi ya nggak masalah. Jadi kalau misalkan pun GPS nggak akurat ya nggak apa-apa. Nah nanti kalau misalkan ada budget, ada dana, atau mungkin ada sponsor ya gitu yang mau mendanai kayak gitu, ya mungkin nanti beli yang lebih akurat GPS-nya ya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua.
Pertanyaan kedua ini juga sering ditanyakan ya. Pakai kamera apa bang ya? Jadi kamera yang saya pakai ini Insta360 S Pro ya. Insta360 S Pro. Jadi ini juga keluaran kalau nggak salah tahun 2023 akhir. Saya belinya juga di pertengahan 2024 untuk saya bikin konten seperti itu. Kalau misalnya dari teman-teman itu tertarik gitu, ini juga ada yang versi terbarunya Insta360 S Pro yang kedua. Itu memang ada improve-nya. Tapi kalau misalkan kok dana nggak ada, kalau teman-teman pengen bikin konten terkait dengan lari dan lain sebagainya, sebenarnya pakai HP itu sudah cukup ya. Jadi nggak perlu memaksakan harus beli kamera seperti ini. Kalau misalkan mau untuk membuat konten lari, mulai dulu dari HP ya. Insya Allah HP ini sudah lumayan mumpuni, kameranya itu juga lumayan kayak gitu kan. Memang bedanya kalau untuk yang kamera ini kan tahan air, jadi kadang saya lari-lari sambil hujan-hujanan seperti itu saya pakai untuk hujan-hujanan juga kayak gitu. Tapi kalau HP kadang ada ya nggak anti air kayak gitu kan, dalam artian tidak tahan air. Kalau misalnya kena air ya nanti akan mati. Jadi kalau untuk konten-konten biasa, mungkin kalau reels atau TikTok yang berapa detik atau berapa menit, nggak nyampe 5 menit kayak gitu, pakai HP itu masih mumpuni ya. Jadi ini untuk yang kamera saya itu pakai Insta360 S Pro ya, yang generasi pertama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, tips supaya bisa napak midfoot ya. Saya selalu heel strike ya, thanks. Jadi terkait dengan midfoot sama heel strike ya, itu kan ada, saya pernah mendapatkan ilmu dari seorang coach ya gitu kan. Coba kita itu lari tanpa menggunakan alas kaki, seperti itu ya. Kalau tanpa menggunakan alas kaki, kayaknya nggak mungkin kita itu lari dengan heel atau dengan apa itu namanya, kalau bahasanya tumit ya, menggunakan tumit kayak nggak mungkin. Karena kalau misalkan secara fisiologi kita itu kalau lari barefoot tanpa menggunakan sepatu itu adalah pasti akan menggunakan midfoot. Midfoot itu bagaimana sih bola-bola kaki itu gini. Jadi kalau untuk bola-bola tangan kan di sini ya. Kalau bola-bola kaki ya ini jari, terus di sini. Nah ini bola-bola kaki. Terus midfoot kan berarti kan sebelah sininya juga. Ini bagian kakinya itu di situ. Jadi untuk midfoot seperti itu. Untuk membiasakannya bagaimana? Sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu terkait dengan pembiasaan kita running drills kayak gitu kan, ABC, skips dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan kita mau lari itu dibiasakan terlebih dahulu seperti itu. Terus dimulai juga untuk kita itu saat lari jangan langsung terburu-buru pengen cepat ya gitu kan, pelan aja dulu ya. Ayunan tangan diperhatikan kayak gini kayak gitu kan, ayunan tangan. Terus termasuk juga landing dari kaki kita. Jadi nggak perlu kita itu pengen cepat-cepat, ambil langkah-langkah kecil terus posisikan saat kita itu landingnya itu di bola-bola kaki. Jadi dengan kita itu membiasakan dari awal gitu, dari yang pelan-pelan nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Jadi memang mulainya itu adalah dari pembiasaan. Mungkin karena kita itu terpaku bahwasanya lari itu harus cepat ya. Jadi memang mindset kita lari cepat itu bagaimana? Lari cepat itu adalah memanjangkan langkah ya, memanjangkan langkah. Padahal tidak. Salah satunya itu kita belajar selain memanjangkan langkah itu adalah yang utama sebelum memanjangkan langkah atau stride itu adalah cadence-nya. Jadi kita belajar cadence-nya itu diperbanyak, terus nanti sembari kita juga belajar untuk memanjangkan langkah. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk pertanyaan, kalau misalkan membiasakan ya biar nanti bisa napaknya di midfoot itu adalah dengan kita itu berlari pelan, terus kita dengan sadar memposisikan telapak atau saat landingnya itu di bola-bola kaki ya. Diingat-ingat ya, bola kaki kita ini anggap aja kaki ya, di bagian ini. Itu semoga bisa menjawab. Pertanyaan yang selanjutnya, aku lari pasti ngos-ngosan duluan padahal kaki masih belum kerasa capek. Cara agar nggak gampang ngos-ngosan gimana ya?
Jadi kalau ngos-ngosan itu kan berarti tanda bahwasanya aktivitas kita itu termasuk high intensity ya. Jadi termasuk yang intensitasnya itu tinggi. Maka responnya dari tubuh itu adalah mensuplai oksigen sebanyak mungkin ke otot. Kalau misalnya oksigen yang ada di dalam paru-paru berkurang kayak gitu kan, respon kita itu akan mengambil oksigen dari udara itu dengan segera. Caranya itu adalah dengan bernafas lebih cepat ya. Harapannya apa? Kita bisa menyedot oksigen lebih banyak. Jadi kan itu secara fisiologisnya seperti itu. Tapi ya kalau misalnya kita baru lari itu di pace 8, pace 9 nggak udah ngos-ngosan, berarti tandanya itu memang tubuh itu masih perlu untuk beradaptasi. Terus bagaimana? Berarti kita perlu untuk memelankan ya aktivitas itu. Misalkan teman-teman itu larinya pakai smartwatch atau pakai Strava atau apapun yang ada pencatatan waktunya, pace-nya itu ada di pace 6 kayak gitu, berarti kita turunkan jadi pace 7. Kalau masih ngos-ngosan diturunkan lagi jadi pace 7.30, 7.40 atau 7.50 atau 8 ya gitulah. Kok masih ngos-ngosan lagi kayak gitu, berarti ya bisa jadi kita diminta untuk jalan cepat dulu kayak gitu, untuk membiasakan tubuh kita dengan intensitas aktivitas yang sedang kita lakukan ya. Jadi memang tidak ada cara lain ya untuk nantinya kita itu biar nantinya bisa tidak cepat ngos-ngosan itu adalah dengan memperingan kadar terkait dengan intensitas latihan kita kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita itu pakai scientific ya, pakai sense sport ya gitu kan, bahwasanya ada salah satu metodologi di dalam kita itu mengukur detak jantung yang mana dia impactnya itu moderate sampai low ya, yaitu dengan MAF training atau latihan di zona 2 atau zona 3 kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau lihat atau mengetahui terkait dengan MAF training kayak gitu bisa dilihat di link di sini ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Halo Mas, izin nanya, boleh di-share menu latihan larinya dalam 1 minggu? Soalnya lihat video pas event 10K bisa di bawah 50 menit ya. Benar, karena memang PB saya itu 4950 dan 5K-nya bisa sub 24 ya. Kemarin ini beberapa hari yang lalu ya, sebulan yang lalu lah, di 2337 ya, yang mana itu lumayan kenceng banget ya. Sebenarnya masih banyak lebih kenceng ya. Saya itu masih pemula dan belum ekspor, belum ahli di dalam perlarian ini. Bereferensi latihan pemula kayak saya, syukur bisa dibuatkan videonya juga ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau bisa dibilang saya dulu itu ya bermula dari 1 kilo itu nggak bisa ya, seperti teman-teman semuanya. Semua itu punya proses kan kayak gitu. Yang penting kita itu mau untuk istiqomah di dalam berlatih kan, seperti itu. Jadi memang dari 1 pekan itu saya memang ada jadwal latihannya. Di hari Senin itu saya strength training kayak gitu. Biasanya durasinya 30 sampai 45 menit tergantung kesibukan, bisa jadi kadang juga 1 jam. Hari Selasa itu saya easy run minimal 4 kilo, atau kalau misalkan waktunya agak slow karena kan saya juga ngajar di sebuah pesantren itu ya, kalau agak slow ya 45 menit ya, seperti itu. Terus kalau di hari Rabu saya interval ya. Kalau misalkan mau lihat video interval saya, mungkin nih salah satu contohnya saya saat lari interval. Terus yang selanjutnya di hari Kamis itu saya strength training juga. Oh ya, catatan untuk strength training saya itu hanya menggunakan badan ya kayak gitu, tidak menggunakan alat. Ini dumbbell pun saya juga masih belum beli. Jadi mungkin untuk beberapa playlist ke depan ya, playlist apa namanya itu, daftar list yang akan saya beli salah satu itu dumbbell untuk nantinya menguatkan otot saya di dalam strength training. Terus yang selanjutnya di hari Jumat biasanya kalau nggak easy run saya main tempo ya, tergantung kesibukan juga. Hari Sabtu sama Ahad itu juga 50-50 ya, kadang easy run, kadang long run, kadang tempo ya. Itu di hari Jumat, Sabtu, Ahad itu biasanya easy run, tempo sama long run kayak gitu, terutama di hari Ahad ya. Hari Ahad itu biasanya saya
long run. Hari ini harusnya saya long run, tapi karena memang aku darulah ada agenda, sehingga ya saya hanya bisa untuk lari 45 menit dan alhamdulillah dapat 7 kilo. Jadi seperti itu, secara garis besar seperti itu nggih. Terus menu latihannya secara spesifik lagi mungkin akan saya bahas di kesempatan yang lain ya. Strength training itu mana saja yang saya lakukan dan apa saja. Terus kalau easy run itu biasanya saya bagaimana temponya, terus mengatur nafas dan lain sebagainya menjadi concern saya itu di mana. Terus kalau interval biasanya saya berapa kali berapa gitu kan, berapa set kali berapa meter. Nah itu juga mungkin akan saya sampaikan di video yang selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga yang bertanya itu tambah improve terkait dengan kemampuan larinya ya. Yang penting tetap berusaha, semoga nantinya kita diberikan kemudahan-kemudahan. Yang paling penting jangan dipaksa, nikmatin saja prosesnya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja teman-teman beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab di kesempatan sore hari ini. Ini karena sudah mau maghrib ya, ini saya persiapan untuk sholat maghrib juga. Kalau dari teman-teman juga ada pertanyaan yang mungkin perlu saya jawab melalui video seperti ini, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terus jangan lupa juga untuk like dan komen channel dari saya ini agar saya juga tambah semangat untuk bikin konten seputaran lari untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Di sini tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Itu saja saya akhiri untuk kesempatan hari ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.